Timnas Indonesia langsung ke pelatihan usai tiba di Solo. Sintayong pastikan turunkan striker titisan Buas Salosa. Oleh Romeni selangkah lagi satu klub dengan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Egi Maulana Fikri top skor di Liga 1 langsung dilirik klub luar negeri. Kevin Dick dipastikan hengkang di FC Copenhagen langsung merapat ke Como. Justin Hubner respon soal potensi gabung skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Winger timnas Indonesia yakni Egi Maulana Fikri kini kembali menjadi sorotan oleh publik sepak bola nasional. Melansir dari laman resmi Liga Indonesia Baru, pemain 24 tahun tersebut sukses membawa klubnya menang atas Persita Tangerang. Bahkan dirinya berhasil membawa Dewa United menang dengan skor 4-0 pada laga yang digelar pada 16 Desember 2024 kemarin. Egi sendiri dalam laga tersebut juga mencetak 1 gol dari 4 gol yang diciptakan oleh Dewa United. Hal ini juga membuat mantan pemain klub Polandia Lesi Gedeng tersebut menjadi top skor sementara dengan raihan 9 gol. Kian tajamnya pemain yang dikenal memiliki tendangan kaki kiri yang cukup keras ini membuat banyak pihak meyakini dirinya akan segera kembali berkarir di luar negeri atau abroad. Melansir dari laman resmi Transfer Market, Egi Maulana Fikri memang pernah berkarir di luar negeri dari kurun tahun 2018 hingga tahun 2023. Karirnya dimulai saat membela klub Polandia Lesi Gedeng dan juga Lesi Gedeng 2. Bersama klub asal kota Gedeng tersebut, Egi Maulana memainkan 34 laga dan mencetak 10 gol. Kemudian Egi Maulana berpindah ke beberapa klub lainnya seperti FK Senica dan juga Zlatan Moravec di Liga Slovakia. Kini Egi Maulana Fikri kembali siap untuk berkarir abroad usai menunjukkan performa gemilangnya bersama dengan Dewa United. Namun tentunya dirinya kemungkinan besar tak akan langsung berkompetisi di Liga Eropa dan memilih untuk bermain di liga-liga Asia lainnya. Melansir dari beberapa sumber, ada klub Liga Thailand seperti Buriram United dan juga Muangthong United sempat memiliki ketertarikan untuk merekrut Egi Maulana Fikri. Ada pula beberapa klub Liga Korea Selatan yang dirumorkan tertarik untuk mendatangkan Egi Maulana Fikri. Penyerang FC Utrecht yakni Oleh Romeni dilaporkan akan gabung klub Marcelino Ferdinand yakni Oxford United pada Januari 2025 mendatang. Namun kini ada kabar bahwa Oleh Romeni bisa saja cabut lebih cepat dari FC Utrecht, sebab ia diincar oleh klub Inggris yakni Oxford United. Rumor ini dihembuskan oleh Football Premier. Mereka mengklaim bahwa Oleh Romeni akan berusaha direkrut pada musim dingin 2025 mendatang. Kabar itu juga mengklaim bahwa Oxford United siap membayar mahal untuk membeli Oleh Romeni. Hanya saja tidak diketahui berapa harga pasti winger 24 tahun tersebut. Oxford United sendiri klub yang familiar dengan fans timnas Indonesia, sebab klub itu diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino merapat ke Oxford United pada Agustus 2024 lalu. Ia diangkut dari klub Belgia yakni KFC Cadenze secara gratis. Hanya saja Marcelino Ferdinand belum mendapatkan kans bermain di tim utama klub Championship tersebut. Sejauh ini pemain timnas Indonesia tersebut baru mendapatkan kans bermain di tim muda Oxford United. Oleh Romeni termasuk salah satu pemain yang akan diproses menjadi warga negara Indonesia oleh timnas Indonesia. Ia sempat hadir saat skuad Garuda duel lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh pun yakin untuk tetap memperkuat timnas Indonesia meski saat itu skuad Garuda dipermak oleh Jepang. Proses naturalisasinya akhirnya disebut tengah diproses oleh PSSI. Hal ini diungkapkan oleh anggota Skop PSSI yakni Arya Sinulinga. Arya mengatakan bahwa proses Oleh Romeni ke timnas Indonesia masih menunggu proses ataupun riset dari DPR RI selesai. Timnas Indonesia telah tiba di Solo jelang laga pemungkas fase grup Asian Cup 2024 lawan Filipina. Rombongan timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Adi Sumarmo pada Rabu 18 Desember 2024. Dalam pantauan beberapa media, timnas Indonesia tiba dengan 24 pemain. Selain itu, Sintayong dan juga seluruh staf pelatih timnas Indonesia juga ada dalam rombongan tersebut. Skuad Garuda saat ini ada di posisi kedua dengan catatan 4 poin dari 3 laga. Meski begitu, skuad Garuda masih rawan untuk tergeser dari para pesaing. Laos dan Filipina masih berpeluang menggeser timnas Indonesia usai mengantongi 2 poin. Filipina masih menyisakan 1 laga tambahan sebelum datang ke kota Solo.
Tim berjuluk The All-Star tersebut bakal menantang Vietnam lebih dahulu pada Rabu 18 Desember 2024. Untuk mengincar kemenangan, Timnas Indonesia dipastikan akan menurunkan pemain terbaiknya. Timnas Indonesia juga dikabarkan akan menurunkan penyerang yang sebelumnya belum diturunkan. Alfian Toneko dikenal sebagai pemain sepak bola yang gigih dan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi tim, baik di level klub maupun di tim nasional. Mengutip dari website resmi klub Persija Jakarta, Niko tak hanya sebagai pemain pelengkap, tapi memiliki kontribusi besar untuk tim. Ia berhasil mencetak total 3 gol ke gawang Persela Lamongan, Madura United dan juga Persik Kediri. Baik Timnas Indonesia Jason Hapner mengungkapkan syaratnya jika ingin dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Jason Hapner yang telah dikenal sebagai salah satu pemain muda berbakat dan andalan Timnas Indonesia. Dia merupakan pemain belakang yang sangat tangguh dan juga gaya bermainnya yang apik serta tidak pernah ragu. Meskipun saat ini telah resmi menjadi rakyat Indonesia dan bergabung dengan Timnas Indonesia, akan tetapi Jason Hapner ini sebenarnya pernah hampir batal untuk dinaturalisasi. Ya, pada sebelumnya dirinya telah diproyeksikan dalam memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi sangat disayangkan turnamen tersebut batal diselenggarakan di Indonesia. Untuk persatualisasinya juga pernah hampir batal karena telah dikabarkan atas permintaan dirinya kepada PSSI yang belum dapat dipenuhi, akan tetapi telah dijelaskan secara rinci apa permintaannya tersebut. Meski sempat terhambat, yang pada akhirnya persatualisasi Jason Hapner berjalan terwujud. Dan untuk beberapa waktu yang lalu, Jason Hapner juga sempat mengungkapkan bahwa dia pernah mengajukan suatu syarat khusus saat diminta membela Timnas Indonesia. Terkait untuk Piala Asia U23 2024, dia juga telah ditanya mengenai alasannya memilih nomor punggung 10. Yang biasanya nomor punggung 10 ini akan diberikan kepada pemain yang memiliki peran penting dalam tim, yang umumnya pemain dengan nomor punggung 10 tersebut adalah seorang striker ataupun penyerang. Adapun untuk Jason Hapner bukanlah pemain yang berfungsi sebagai penyerang, melainkan hanya bermain sebagai bek tengah. Dengan begitu, ketika dia telah mengenakan nomor punggung 10 di Piala Asia U23 2024, banyak yang penasaran mengenai alasan dibalik pemilihannya tersebut. Semua orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Ya, tempat terbaik adalah pemain bernomor punggung 10, kata Jason Hapner. Menariknya lagi, Hapner bercanda mengatakan bahwa nomor punggung 10 itu merupakan salah satu syarat ketika diminta untuk membela Timnas Indonesia, termasuk di Asian Cup 2024. Tentu harapannya semoga Jason Hapner bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Tenaga Jason Hapner sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda, mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi tim tangguh yakni Filipina. Jika lolos semifinal, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Bek Timnas Indonesia yakni Kevin Dijk dipaksa meninggalkan FC Copenhagen dan berkarir di luar Liga Denmark. Kabar terbaru Kevin Dijk dikaitkan dengan dua klub dari Bundesliga dan juga Serie A. FC Copenhagen baru saja melakoni pertandingan terakhir di tahun 2024 dengan kemenangan atas Kolding. Namun awan kelabu justru menyelimuti suasana hati Kevin Dijk. Gonjang-ganjing masa depan bek Timnas Indonesia itu di FC Copenhagen jadi pertanyaan besar setelah pihak klub cenderung memaksa ataupun pergi dari arena parket. Pemain 25 tahun tersebut sebenarnya masih diikat kontrak hingga Juni 2025. Namun FC Copenhagen disebut tidak akan memperpanjang masa baktinya. Sun Smith selaku direktur olahraga klub menyebut jika arah FC Copenhagen terkait masa depan Kevin Dijk bukan menuju ke perpanjangan kontrak. Kevin Dijk justru didorong untuk keluar dari klub dan berkarir di luar negeri. Kemungkinannya paling kecil, bukan itu rencananya dengan Kevin. Dia perlu keluar dan mencoba kemampuannya di luar negeri. Dan menurut kami itu adil, kata Sun Smith Nielsen. Sementara itu Kevin Dijk menegaskan bahwa bukan dirinya yang mengatakan ingin pergi dari klub, melainkan klub sendiri. Saya ingin menjelaskan bahwa bukan saya yang mengatakan saya ingin pergi. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Mungkin aku akan tinggal. Bukan niatku untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya suka ini dan orang-orang mengetahuinya. Keluarga saya senang berada di sini dan sedih jika ini terjadi. Tapi itu bukan pilihanku dan tidak akan pernah menjadi pilihanku untuk meninggalkan tempat ini, kata Kevin Dijk. Selain itu, Kevin Dijk mengaku perpanjangan kontrak di FC Copenhagen sangat penting baginya dan ia merasa pantas mendapatkan beberapa hal. Di saat yang sama, Kevin Dijk dikaitkan dengan dua klub yakni Borussia Mönchengladbach dan juga Como 1907.
Kevin Dijk pun enggan menjawab rumor tersebut, karena yang diinginkan hanyalah perpanjangan kontrak dari FC Copenhagen.